Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin Allah pada siang yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahmi bersama dengan seluruh keluarga besar Reksus Kota Aceh Utara. Maaf, karena ada dua Reksus Aceh Utara dan dua semuanya sudah kembali. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya muliakan penasihat Reksus, juga Ketua Reksus Semare, Tedin, juga ada Ketua DPW Reksus Aceh Utara, seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang sudah berhadir. Terima kasih atas waktu dan kesempatan bisa bersama-sama dengan hari ini. Alhamdulillah, seperti disampaikan tadi, sudah lama kita rencanakan untuk bisa bertemu seperti hari ini, tapi Allah baru mengizinkan kita bertemu pada hari ini. Bagi kue nanti aja boleh. Jadi mendengar kata Reksus ataupun relawan khusus, ingatan saya teringat tahun 2017 yang lalu. Mungkin sebagian besar, ya tidak, sebagian besar Bapak Ibu ataupun adik-adik yang ada di depan saya adalah yang menjadi relawan khususnya Pak Irwandi pada saat pencalonan gubernur pada tahun 2017 yang lalu. Tapi mungkin ada juga penambahan yang baru ya. Iya, alhamdulillah. Berbeda ya rasanya waktu itu, karena bukan saya yang calonnya, masih berbeda. Jadi mungkin nggak ada kesempatan untuk bertemu dengan ibu-ibu dan adik-adik semuanya, bapak-bapak semuanya juga. Saya juga di setiap acara yang dilaksanakan datang juga semua persiapan sudah siap. Jadi apakah saya datang waktu itu hanya mendampingi Pak Irwandi, ataupun saya juga kadang-kadang ikut berkampanye juga. Jadi mungkin nggak ada yang bersentuhan langsung dengan tim relawannya. Paling juga bertemu ataupun koordinasi dengan ketua timnya. Tapi alhamdulillah mungkin hari ini berbeda. Saya sendiri menjadi calonnya. Jadi sebelumnya mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang mungkin aktivitas saya selama ini. Sudah 2 kali menjadi anggota DPRA, sekarang juga masih anggota DPRA, tapi dapil 1 wilayah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang. Jadi kalau mungkin jarang-jarang kelihatan di sini karena dapilnya beda. Tapi biasanya saat ada musibah-musibah, saya biasanya datang mengunjungi masyarakat, membantu masyarakat ya, walaupun ya mungkin dalam skala yang kecil. Tapi hati kecil saya selalu terpanggil apabila terjadi musibah di daerah manapun di Aceh. Karena mungkin juga saat mendampingi Pak Irwandi sebagai gubernur, saya sudah terbiasa turun ke masyarakat. Jadi saat masyarakat mendapatkan musibah, saya juga terpanggil untuk ya setidaknya melihat kondisi mereka, walaupun yang kita bawa hanya sedikit aja, tapi mungkin perhatian yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi kalau ditanyakan, orang kadang bertanya, Bu Dan, kenapa nggak maju DPRA lagi? Kenapa nggak DPR RI? Banyak pertanyaan seperti itu, kenapa milih DPD? Jadi saya adalah kader yang dibesarkan oleh Partai PNA, sudah 2 kali menjadi anggota DPRA,
Karena sudah 2 kali, jadi saya memberikan kesempatan kepada kader PNA di Dapil 1 agar mereka juga bisa menggantikan saya. Mungkin kalau saya maju lagi nanti udah lagi yang terpilih. Pikiran orang pasti akan seperti itu. Jadi karena juga partai PNA hanya sebatas tingkat provinsi aja, tidak ada di tingkat nasional. Jadi saya merasa posisi sebagai calon DPD adalah yang paling pas buat saya. Jadi setidaknya adalah perwakilan partai kami di tingkat nasional. Nah, selain daripada itu, DPD juga wilayah kerjanya seluruh Aceh. Saya juga merasa saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi kepada masyarakat Aceh. Mungkin begitu disebut nama Darwati ini mungkin nggak semua kenal, tapi begitu dibilang istrinya Pak Irwandi, jadi masyarakat udah nggak nanya-nanya lagi. Jadi saya merasa itu adalah salah satu peluang bagi saya bisa terpilih sebagai anggota DPD. Nah, kalau ada juga yang nanya, udah kenapa nggak maju DPR RI? Sebenarnya saya ditawarkan oleh semua partai politik untuk mau maju DPR RI, kebanyakan dari 1 dari partai nasional. Tapi saya juga melihat peluang di setiap partai nasional sudah ada seseorang yang dijagokan. Jadi kalau saya hanya maju untuk nambah-nambah suara untuk partai nasional, lebih baik nggak usah. Jadi saya merasa jalur DPD adalah jalur yang paling tepat bagi saya. Jadi selama ini sudah keliling Aceh selama 4 bulan, 5 bulan, sosialisasi silaturahmi dengan berbagai lapisan masyarakat. Saya melihat sambutan yang baik dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kaum perempuan. Karena mungkin selama ini tidak ada DPD yang perempuan. Saya banyak tim ses ataupun relawan dari berbagai organisasi perempuan juga. Kadang bahkan tanpa sepengetahuan saya, mereka juga membuat dukungan sendiri-sendiri. Nanti paling mereka sampaikan lewat, kan nggak ada komunikasi langsung, mungkin nggak ada nomor kontak. Kadang mereka komunikasi lewat Instagram, TikTok, juga Facebook. Jadi saya jadi tahu itu ternyata tanpa saya minta, mereka juga mau mendukung tanpa diberikan apapun. Ya setidaknya mereka mengajak orang-orang di lingkungan mereka masing-masing. Saya juga merasa ini adalah salah satu peluang bagi saya. Nah, selain daripada itu, ada jalur PNA juga. Jalur PNA sudah pasti Ketua Umum PNA mewajibkan seluruh kader PNA juga bekerja untuk memenangkan saya. Tapi kan kita juga tidak bisa berharap penuh. Dukungan dari manapun boleh, yang utama tetap dari kita sendiri. Nah, selain daripada itu, dukungan dari kawan-kawan partai yang lain juga saya melihat dukungan yang baik. Ada dari DPR RI, terutama Pak Ilham Pangestu sangat mendukung saya, membantu. Banyak juga relawan-relawan beliau di dapil beliau juga diarahkan untuk membantu saya. Ada juga Pak Ruslan HRD, Haji Ruslan Muhammad Daud. Nah, beliau juga sering mengkampanyekan saya. Katanya, karena beliau juga orang Biren, katanya daripada pilih yang lain, apalagi kalau Pak Ruslan itu berbicara di depan ibu-ibu, daripada kita dukung yang lain, kita dukung Ibu Daraja, Ibu dan perempuan. Jadi ibu-ibu nanti kalau ada permasalahan yang mau disampaikan tentu lebih gampang sama perempuan. Saya juga melihat itu sebagai salah satu peluang. Dari caleg-caleg DPRK juga seperti itu. Karena mungkin saat mereka sampaikan kita dukung Bu Daraja, rata-rata tidak ada yang menolak di seluruh Aceh. Nah, setelah saya pelajari kenapa seperti itu, mungkin mereka melihat rekam jejak. Yang lebih utama adalah
sering karena alasannya kita dukung Bu Dar karena ingin membalas jasa Pak Irwandi. Itu alasan utama. Kemanapun saya pergi, kadang saya coba turun di bukan wilayah PNA, langsung ke masyarakat yang saya nggak kenal. Tapi begitu saya sampaikan, saya istrinya Pak Irwandi langsung datang orang ramai-ramai seperti itu. Kadang saya datang turun hanya bagi-bagi kalender aja. Jadi begitu saya Bu Dar, kan masyarakat nggak semua pernah ketemu saya langsung. Dan katanya juga saya beda di foto dengan aslinya. Jadi kan mereka nggak kenal kalau saya Bu Dar. Jadi begitu saya turun, walaupun itu bukan lingkungan saya juga melihat sambutan yang baik. Nah, itu juga mungkin menjadi salah satu yang membuat saya lebih bersemangat untuk bekerja memenangkan ini. Apalagi dibantu oleh kawan-kawan Websus, Tedin yang saya selalu komunikasi dengan beliau. Dan hari ini saya bertemu dengan ibu-ibu dari 5 kecamatan. Ya, 5 kecamatan ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya. Dengan ikhlas hati bersedia membantu saya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sangat besar dari saya. Hanya Allah yang dapat membalas kebaikan dari Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Nah, satu lagi mungkin yang perlu disampaikan ya. Kadang orang masyarakat di kampung pada saat kita sampaikan, saya minta tolong untuk memilih. Katanya di kampung saya udah ada caleg ini, dari di mana mau pilih Bu Dar? Karena masyarakat bingung, dan apalagi orang-orang yang sudah tua. Disampaikan memilih Bu Darwati di kertas suara berwarna merah yang ada fotonya. Kertas suara berwarna merah ada fotonya. Jadi saya di nomor urut 6. Kan nanti diberikan 5 lembar surat suara. Presiden, wakil presiden. Kalau di sini pilih siapa Bu, presiden, wakil presiden? Sama berarti sama saya. Walaupun saya bukan tim Pak Anies, karena DPD kan nggak boleh menjadi tim calon presiden, nggak boleh menjadi tim sebenarnya dari DPR kan harus independen. Tapi setiap bertemu saya selalu sampaikan saya mendukung Pak Anies. Ya, karena kita orang Islam, kita punya pemimpin yang agamanya bagus. Itu aja salah satu alasan utama. Itu aja, dan alhamdulillah dengan kita bilang mendukung Pak Anies pun dukungan untuk kita pun jadi bertambah. Jadi gitu aja. Jadi kan ada 5 tadi datang ke TPS diberikan 5 lembar surat suara. Yang satu presiden wakil presiden, yang kedua warna merah untuk DPD, yang ketiga DPR RI berwarna kuning. Kalau saya bisa pilih dapil ini, saya pilih Pak Ilham, cuma saya akan ambil satu. Jadi paling saya bisa mengarahkan aja orang yang saya kenal, mungkin keluarga juga yang tidak kedua. Karena saya dapil satu. DPRA kertas suara berwarna biru, DPRK kertas suara berwarna hijau. Di sini kita DPRK siapa? Dedin. DPRK siapa? DPRK campur-campur atau gimana? Oh ya, campur-campur ya. Ya, tapi berikan sedikit lah untuk PNA karena saya orang PNA. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan di awalnya. Setelah ini kita bisa berdiskusi. Sekali lagi terima kasih sudah bersedia membantu saya secara ikhlas membantu pemenangan ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari keluarga. Kalau Allah mengizinkan saya terpilih, kita juga akan dulu seperti ini. Ya, walaupun mungkin pasti berbeda menjadi anggota DPD dengan DPR RI. DPD aspirasi pun nggak ada. Tapi yang penting hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin ini akan kita lanjutkan ke masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.